emang di poin mana diri lo sempat hilang dalam Waktu di perjalanan? PSI lah. Buat kader-kader gua, Ya. buat demokrasi, Itu buat pilihan yang berat gak sih pada saat itu Bang? Saat lo dipilih. disitulah mulai terjadilah friksi-friksi, Ya. tidak nyaman lagi. Oke, selain musik tuh hobi lo apa sih Bang? Itu juga jadi pertanyaan banyak Ya orang. nonton film lah. Oh, bukan belusukan? Kita hajar aja semua, bodo amat lah. Apa yang akan terjadi dengan mau orang suka nggak suka. Oh, pada saat itu semangatnya seperti itu? Iya, lumayan dapat tambahan buat biaya sekolah. Tapi kalau momen itu mungkin lagi KPR rumah sih Cok. Oh KPR rumah, thank you Cok. Ya lo datang tuh gue bilang Cok lo bayarin rumah gue sih Cok. Kembali lagi di podcast komisi.co bersama saya Coki Pardede di rubrik Meet the Politician. Nah, bintang tamu kita kali ini nih agak menarik karena politisi ini hanya bagian kecil dari spektrum dia as a human. Spektrum dia nih banyak banget. Dia terkenal sebagai musisi, anak band, politisi, segala macam. Kita kedatangan the one and only Giring. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Giring Ganesa, Abang Giring Ganesa. It's an honor loh Bang. Thank you. The honor is mine. Thank you Thank you. likewise. Udah. Kan lo tahu kan gue ngefans banget sama lo kan. Aduh, saya bingung bagaimana kalau dipuji. Saya izin share sedikit boleh gak? Jadi ingat boleh. gak waktu HUT PSI ke-6? Yes. Ketika waktu itu lagi COVID kan. Ya. Kita lagi COVID jadi susah. Jadi kita bikin live-nya itu HUT PSI-nya di streaming. Ya. Streaming di YouTube, di Facebook. Dan ketika semua orang belum ada roasting-roastingan, PSI itu yang pertama minta Tretan Muslim sama Coki untuk merosting PSI. Dan itu tajamnya luar biasa. Padahal it's supposed to be a roasting ya. Terus sama orang-orang yang gak suka PSI apa namanya? Dipotong-potong, disebarin gitu. Padahal itu kan sengaja gitu kan. Memang di situ akhirnya jadi terlihat Bang ya yang memahami komedi yang enggak dan yang enggak komedi itu. Lu gimana man? How's everything man? Semuanya baik-baik saja, bahkan fakta saya bisa ngobrol lagi dengan seorang Giring Ganesa kan menunjukkan karir saya lumayan oke ya. Kita kedatangan seorang Giring Ganesa. Lu tuh sebenarnya lebih nyaman disebut apa sekarang Bang? Politisi kah? Musisi kah? Karena musisi jadi politisi bukan hal yang asing. Ya dong. Tapi musisi yang nyemplung ke politik dan sampai dapat achievement sebesar elu, terlepas dari setuju dan tidak setujunya, gue gak akan bahas itu kan cuman lu doang gitu. Jadi lu tuh lebih nyaman disebut sebagai apa? Konten kreator? Kayaknya juga enggak. Atau politisi atau seorang musisi atau apa? Aduh gue juga gimana, masa menyebut diri gue sendiri kan juga agak aneh ya. Ada orang kalau gue lagi di jalan masih manggil gue Bang Giring, Bang Niji gitu. Kapan album baru gitu kan. Atau lagi di jalan mereka gini-gini gitu kan. Berarti kan ikonik banget itu. Orang masih tahu bahwa gue musisi gitu kan. Tapi juga kalau lagi di ranah politik juga semua orang siap Dewan Pembina, siap Tum gitu-gitu juga masih ada. Siap Abang dah gitu, kan masih ada juga. Gue gak tahu ya gimana menyebut diri gue apa. Cuman kalau gue sih menyebut diri gue jujur gue gak tahu sih. Ini pertanyaan agak lucu sih. Cuman dari dulu ketika gue masuk ke politik, gue selalu pengen di masa depan jadi bilang gue dipanggil, ini cita-cita ya. Ya gak apa-apa, kita kan sharing. Pengennya dibilang Giring itu seorang negarawan. Karena apa yang dilakukan di musik semuanya buat bagaimana negara ini menjadi lebih maju. Di politik kan juga bagaimana Indonesia lebih maju. Dia pengennya sih di masa depan gitu ya. Ketika gue udah sepuh, dibilang negarawan. Oke, kalau gitu apakah cita-cita lo ini tertranslate dalam karya-karya lo waktu lo masih aktif di musik Bang? Maksud gue kan musik kan tools ya. Menurut gue sebagaimana komedi itu juga adalah tools,
musik juga adalah tools untuk mengekspresikan sebuah message sebenarnya. Dari dulu tuh lu ngerasa punya kecenderungan untuk itu gak sih Bang? Iya dong. Dan itu lu tuangkan dalam musik-musik dulu dari mulai pertama kali lo bermusik, apakah memang warna-warna musik lo tuh udah message-message yang soal sosial atau? Jadi gue dulu pernah bikin lagu judulnya Disco Lazy Time. Iya kan tahu kan? Iya, siapa yang nggak tahu? Mungkin saya ketuaan ya, tapi gua tahu yang This is disco lazy time. Ya. Nah itu kan ada lirik yang time is the loneliest people and time is the time. Bukan itu. Kayak why don't you just kill me, ada kata-kata. Ya. Dan gue tahu itu artinya jelek dong. Ya. Makanya setiap kali manggung gue pasti gantinya ke why don't you just kiss me gitu. Oh. Karena gue tahu bahwa kekuatan lagu itu kan kayak doa gitu. Ya. Kita nyanyiin, dinyanyikan jutaan orang, didengar jutaan orang, ya kan? Terus jadi nanti akan jadi doa. Oke. Makanya abis dari situ gue langsung mikir bahwa aduh gue nggak bisa lagi nulis yang nyeleneh seperti itu. Bukan nyeleneh ya, tapi yang agak negatif gitu. Jadi mencoba untuk nulis sesuatu yang positif, empowerment. Pencerahan itu munculnya sejak kapan Bang? Semenjak ya gue udah mulai udah mulai tahu tentang apakah lu yang ada doa, terus habis itu mulai meditasi, ketika mulai spiritual lah. Supaya udah mulai spiritual. Berarti lu yang versi ini nih adalah proses juga ya, bukan lu yang sekarang nih agak berbeda dengan lu yang dulu waktu masih jadi anak band kah? Beda gak? Menurut lu beda gak? Karena saya nggak tahu ya. Kita pertama kali ketemu kapan Cok ya? Kayaknya 5 tahun maybe, I don't know. Waktu itu kan di Gen FM. Di Gen FM pernah. Itu kayak pertama kali gua ketemu sama Tretan di Gen FM. Di Gen FM waktu itu maklumin gua Bang kalau agak lupa dulu masih narkoba. Jadi memang masa lalu saya agak ada yang autopilot, ada yang kayaknya gua pernah ketemu orang ini nih siapa ya gitu. Tapi kalau lu yang mengkonfirmasi kemungkinannya memang pernah ketemu. Iya. Tapi berarti realisasi bahwa pertama kali gue nonton lo sama Tretan itu ketika ada di YouTube ada Chandra Leo, terus ada itu pertama kali gue nonton di YouTube. Gue pertama kali suka sama kalian tuh ya, sama lo juga. Itu yang ujung-ujungnya Atta Halilintar, Deddy Corbuzier yang ngomong itu gitu ya? Iya Oscar apa gitu kalau nggak salah ya. Kayak Indonesia Got Talent gitu lah pokoknya kayak gitu kan. Nah disitu kan wah gue ngefans nih. Nah terus habis itu selesai kampanye tiba-tiba di Gen FM bareng karena gue waktu itu baru ngeluarin single, ya kan. Terus habis itu COVID, tapi waktu COVID gue pengennya mintanya sama kalian berdua kan. Betul pada saat itu. Jadi nah itu skip ya berarti ya, lo lupa semua itu ya? Agak-agak lupa, tapi dukung PSI-nya inget. Iya sama tapi dari dulu. Tapi somewhere in between itu berkabut tuh Bang. Tapi waktu lo dukung PSI bukan kan on substance kan? Oh enggak. Itu saya lakukan dengan kesadaran ya? Sober kok waktu itu. Waktu di kamera itu sober kok. Itu bisa dicek pupil saya normal kok itu. Pupil saya normal itu di situ. Giring Ganesa. Tapi menarik ya, lu udah punya kesadaran bahwa lirik-lirik lagu itu akan menjadi doa. Nama sehingga, tuh kan doa, lirik doa. Sehingga pada akhirnya itu tertranslate ke diri lu sekarang. Kalau menurut lo, kita ngomongin musik aja dulu Bang. Kita ngomong dari musik karena itu kan core lo ya. Karena mau apapun pilihan karir lo, di pikiran gua tuh lu tuh nempelnya sama musik karena gue pertama kali kenal lo tuh di musik gitu. Thank you Bang. Kalau kita berbicara mengenai musik itu sendiri, menurut lo dunia musik di Indonesia ini kan belakangan ini kan sangat ribut-ribut mengenai hak cipta. Oke. Ya menarik ini kan. Ada yang mengatakan bahwa royaltinya bermasalah, ada yang mengatakan mengenai hak cipta bermasalah gitu, dan yang lain-lain. Sehingga gue sebagai penikmat musik tuh jadi melihat sepertinya para pembuat musik dan pelaku dunia musik nih kok jadi marah-marah ya daripada bikin karya ya gitu. Kalau lo merasa apa sih yang sebenarnya lagi terjadi? Apakah memang sistemnya seperti itu atau bagaimana Bang? Lo dari pelaku dan yang pernah ada di sebuah sistem juga gitu kan, menarik itu, perspektif lo pasti unik. Di zaman sekarang kan semua tentang opsi, ya kan. Kalau zaman dulu memang opsinya harus lewat recording label, lewat publishing, ya kan. Tapi kalau zaman sekarang ada artis-artis daerah yang mereka udah nggak butuh label lagi.
mereka bisa direct langsung ke YouTube. Ya. Dari YouTube mereka dapat dari ads, ya Ya. kan. Ada saudara-saudara kita di Indonesia Timur yang lagunya sekarang fenomenal di mana-mana. Ya. Ada Lord Caknan ya, Denny Ya. Caknan. Kalau gue manggil Lord Caknan karena Ya. memang luar biasa. Itu engagementnya luar biasa. Wah, itu gue Off the ngefans charts banget, tuh. men. Wah, itu Off the top charts. lah, itu top lah. Live-nya Gokil. juga keren banget, men. Gokil. Live-nya keren banget. Terus ada Guyon Waton ya kan. Ya. Terus pokoknya mereka sudah punya skenanya sendiri. Dan mereka memilih ya kalau gue bisa di apa namanya? Bisa sendiri, ya gue sendiri gitu. Tapi ada juga yang pilihannya ya gue pengennya sama label. Ada juga yang seperti itu. Jadi sekarang bukan masalah yang ini marah-marah apa yang mana. Cuman yang paling penting mereka punya opsi dan negara hadir di sana sebagai regulator. Itu yang paling penting menurut gue. Ya. Jadi ketika ada yang mau pilihan yang gak mau punya label ya monggo. Ya. Ada yang maunya pakai label monggo. Ada yang mau setiap kali mau bawain lagunya langsung deal-dealan sama pencipta lagunya ya monggo. Itu balik lagi ke opsi tadi ya. Menurut gue yang paling bagus adalah begitu banyak opsi. Ya. Tinggal sekarang bagaimana ya opsinya sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi gue mau nanya Bang, sebagai musisi kan sekarang kan semua orang punya kesempatan yang sama untuk bikin lagu dan mengupload lagu tersebut ke ke masyarakat. Yes, betul. Ya kan semua orang punya hak yang sama. Kalau dulu kan ada kurasinya. Ya. Ada label-label. Nah, menurut lo hak yang sama ini bagus untuk industri musiknya atau akhirnya malah bikin jelek karena tidak ada quality control, Bang? Ini kayaknya pembahasan yang cukup menarik nih. Kalau menurut gua lebih enakan sekarang ya. Semua orang punya chances yang sama untuk di skenanya masing-masing. Contohnya gini. Misal ada sebuah band sukanya bawaannya metal aja gitu. Ya udah diciptain skena metal itu dan dia pasti bisa survive gitu dengan situ. Terus kalau misalnya sekarang ada yang suka hip hop Indonesia Timur, mereka udah punya skena sendiri. Yang nonton juga jutaan, fansnya juga banyak gitu. Kalau zaman dulu bro, zaman gua, semuanya ada kayak sistemnya, di mana satu harus deketin TV. Dulu kan ada MTV. Yes. Terus harus deketin TV, Oh iya benar. main di inbox, main di dahsyat, baru langsung Benar. jadi fenomenal, ya kan? Benar. Terus abis itu harus ke Ada kayak radio-radio, langkah-langkah ada yang langkah-langkah, harus- stepnya ada. Oke. Kalau sekarang yang paling penting adalah community engagementnya bagus. Makanya kayak 420 itu kan bisa jadi contoh yang luar biasa kan. Dia kan engagementnya pertama dari komunitas dulu, baru membesar gitu. Iya. Terus kita bisa lihat juga kayak lomba sihir juga gitu. Sekarang mereka lagi fokus ke komunitas. Dia main di kemarin main di 400 orang 2 hari sold out, itu fans-fans setianya. Terus nanti bisa dicoba lagi di tempat lain. Tapi apa tuh community engagementnya bagus. Community mengengage fansnya bagus. Jadi sekarang justru gak dikontrol. Kalau dulu kita dikontrol bro. Musik yang bagus adalah pasti musik yang lewat MTV. That's it, udah. Lu masuk MTV juga kayak wah luar biasa gitu. Sekarang enggak. Semua orang kayak tiba-tiba gue ngomong ke bini gue, kok sekarang aku suka banget sama koplo ya. Jadi gue suka joget-joget koplo. Terus bini gue, ngapain sih kamu gitu-gitu kan. Tapi lama-lama enak juga, dia juga ikut-ikutan joget juga gitu. Pilihannya jadi lebih banyak ya. Pilihan jadi lebih banyak. Menurut gue sih itu. Jadi lebih enak sekarang sih menurut gue. Lebih enak sekarang. Walaupun memang pada zaman dulu, pada saat itu semua masih dikurasi sih, ya lagunya bagus-bagus juga. Tapi limited dan cenderung seragam ya mungkin ya pada zaman dulu juga ya. Dan sekarang kerennya Cok adalah lo bikin lagu sekarang, rilis sekarang, lo bisa aja tiba-tiba ngetopnya 10 tahun, 15 tahun lagi. Exactly. Kayak contohnya Itu sekarang true nih. banget. Itu bener banget. Insync tiba-tiba lagu bye Karena naik Deadpool lagi ya? ke Deadpool. Ya. Waktu itu yang Stranger Things gitu, Kate Bush. Ya. Dan itu juga applied ke gue juga. Sekarang tiba-tiba 2 lagunya Niji ngetop lagi, yang Sumpah Cinta Matiku sama Rahasia Hati. TikTok kah? Karena TikTok. Gara-gara TikTok. Tapi emang TikTok itu lifesaver banyak musisi sih. Iya. Malik kemarin sukses karena apa? Malik juga jago banget riding the wave ketika dia yang kita bikin romantis. Wah, itu langsung naik lagunya. Surga itu kamu, surga itu. Wah, naik lagi. Betul. Sampai mereka ngomong, tapi ada hal yang kita takutin. Takutnya penonton cuma tahu bagian itu aja. Sisa lagunya gak ada yang tahu gitu kan. Tapi bahkan pada akhirnya kan yang penting kenanya dulu itu. Kayak lagunya si Sal Priadi juga yang Bunga Matahari itu juga. Wah, Gila itu juga sekarang itu Itu album, oh my god, gue dengerin album, oh my god itu bagus.
Itu Bagus banget sih. banget. Itu bagus banget. Itu gila jenius ya, Sal Priadi sih jenius. Itu bagus banget. Jadi Albumnya men, you have to listen the album man. gue baru denger 2 lagunya aja sih, yang dari Planet Lain itu, yang sepertinya kamu. Iya itu baru 2. Terus Iya. ada satu lagu, aduh. Oh dia ada albumnya, nanti gue coba gue cek. Kalau rekomendasi dari lu nanti gue cek. Ada satu lagu gue lupa. Apa ya sayang ya, yang lagu pertamanya bagus kan, yang Rumah. Dia kayak ngomongin bahwa rumah itu seperti apa, kamu yang tugasnya ngedesain, tapi yang penting ada meja panjang buat kita berkumpul. Terus ada satu lagi tuh yang ini album terbarunya dia kan, yang di Iya. Bunga Matahari ini kan? Apa ya? Yang satu lagi tuh yang aku suka tuh yang tentang ya episode. Lu harus denger episode, men. Oke, nanti gue coba denger. Wah, itu kayak Itu oke ya. anjir bener nih. Nyebrang banget tuh, nyebrang. Keren ya pokoknya. Karena itu menceritakan tentang dia makin tua. Dulu bisa hang out dalam satu malam ke tempat berbanyak temannya dulu banyak, tapi makin kesini kok teman gue makin dikit ya, makin berkualitas, dan akhirnya menemukan jawaban tuh ternyata dengan sendirian juga bisa menemukan jawaban. Waduh, wah gila sih. Tapi you know what Bang, gue tuh ngobrol sama lo tuh ada sesuatu yang gak bisa gue deny, adalah passion lo saat lo ngomong soal musik. Musik dan art lah pasti. Musik dan art, yang which is itu kan turunannya kemana-mana gitu. Tapi saat lo ngomongin soal musik, lo gak bisa deny, ada passion, gue bisa lihat di mata lo tuh passionnya tuh besar sekali. Buat lo tuh musik tuh sesakral apa sih? Wah bos. Buat lo tuh musik tuh sesakral apa? Dan lu yang sekarang melihat musik ini tuh possibility-nya tuh sebagai apa? Cuman sebagai untuk hiburan kah? Atau ada message? Kita pertanyaan, sesakral apa sih musik buat lo gitu? Kalau zaman dulu mungkin musik itu kan buat kita cari suap nasi ya. Dulu iya kan. Suap nasi dan bayar cicilan, iya kan. Dan uang sekolah anak yang tiap tahun gak turun-turun. Gak apa-apa juga sih. Ya waktu itu kan dulu kan. Iya. Tapi kalau sekarang udah lebih ke journey untuk gue bisa menemukan diri gue lagi gitu. Emang di poin mana diri lo sempat hilang? Waktu di PSI lah. Waktu di politik kan sempat bukannya gue menghilang karena apa ya, emang lagi fokus buat menang kan bos. Oh iya benar. Kan gue kalau udah fokus. Jadi salah satu sacrifice yang lo lakukan yang tentunya dengan konsen ya, pada saat itu lo lakukan adalah lo harus meninggalkan passion lo ini dulu sementara untuk fokus di kader-kader gue, buat demokrasi, buat. Itu pilihan yang berat gak sih pada saat itu Bang, saat lo dipilih? Maksudnya kan dua-duanya tuh lo kelihatan banget passionnya gitu. Pada saat itu tuh kompromi yang lo lakukan untuk melakukan itu tuh berapa lama prosesnya sampai akhirnya udah ini gue tinggalin dulu gitu. Yang mau musiknya? Iya musiknya lo tinggalin. Ya pokoknya setelah mulai 2017 lah. 2017 tuh udah mulai melepas gitu-gitu sih. Iya. Dan akhirnya itu lo lakukan, dan sekarang pandangan lo sama musik tuh lo kembali lagi ke cinta lama lo ya. Iya, mencari jati diri. Sebenarnya nggak hanya musik ya, musik, film, sastra, buku, ya kan. Itu kan semua lagi gue dalamin juga gitu. Iya. Dan maksud gue ketika kita lagi, gue sekarang ya jujur, banyak sekarang referensinya aneh-aneh lah. Referensi musik? Udah, pokoknya aneh-aneh, pokoknya apapun yang bisa bikin gue merinding, itu pasti akan gue masukin ke playlist gue. Wah ini oke nih, oke nih gitu. Dan banyak yang mainstream juga sih. Tapi lu tuh jadi orang yang seperti ini tuh triggernya di awal tuh apa sih Bang? Biasanya kalau kita tarik mundur tuh pasti ada cerita menarik nih. Apa dulu memang dari kecil lo sudah mencintai musik sebagaimana sekarang lo mencintai musik, atau bagaimana Bang? Bokap gue, almarhum bokap gue Chief. Almarhum bokap gue tuh maunya gue jadi penyanyi seriosa. Wow, seriosa yang gitu kan. Terus jadi dengerin musik klasik terus. Oke. Nah tapi tiba-tiba di tengah jalan berkenalan lah dengan namanya The Beatles, Oasis, Blur, yang tadi mau seriosa jadi melenceng lah. Iya kan? Nah, terus habis itu setiap kali gue pulang sekolah, langsung duduk nonton MTV. Oke. Ngeliatin Britpop yang baru. Habis itu ngoleksi album, dengerin dengan, kan belum ada pulang nih, kakak gue belum balik, nyokap gue belum balik, bokap gue belum balik, pasang dengerin, dan gue selalu manifesting bahwa gue lagi manggung di depan ribuan orang. Akhirnya kejadian gitu kan. Oke. Jadi mulai dari situ Chief. Ya. Dan mulainya dari musik klasik. Jadi sampai detik ini gue masih intuit dengan musik tapi klasik. Pada saat itu, saat lo memang tapi lu keluarga lo juga mendukung lo untuk masuk ke seni ya. Tapi pada saat itu ada keraguan gak saat lo memilih dunia musik, bahwa apakah ini akan menjadi sesuatu yang menghasilkan, apakah ini akan menjadi sesuatu yang menjanjikan untuk masa depan lo gitu. Lo pernah ada di masa itu gak saat lo mendalami musik gitu? Apalagi kan dulu tuh perjuangannya kan pasti cutthroat banget tuh. Waktu masih ada label apa untuk menuju ke sananya. Lo pernah merasa
ini kayaknya gue kerja aja deh gitu. Lo pernah ada di titik itu nggak? Sebelum akhirnya band lo yang lama tuh meledak dan yang lain-lain gitu. Jadi sebetulnya yang paling stres kayak nyokap gue ya. Bukan gue deh kayaknya. Manusiawi sih. Kalau gue kan wah semangat Berarti banget lo dari tuh. awal Iya emang kan? orangnya optimis ya memang. Iya nih. Terlalu optimis ya kayaknya. Mana lu? Terlalu optimis dan ngeliatnya hal positif-positif aja. Sampai Iya, suka iya. ceng-cengin gue. Lu mah terlalu baik gitu. Oh iya gitu ya. Oh berarti yang paling khawatir saat itu malah Nyokap ibu, gue lah nyokap ya? Cif. Iya kan waktu itu Oh. kan bayangin. Nyokap gue tuh sampai diomongin sama temen-temen. Bukan sama temen-temen. Pokoknya ada orang-orang terdekatnya lah yang Iya. ngomong. Ir, lu yakin anak lu mau jadi musisi? Emang Iya. jadi musisi bisa hidup? Heeh. Terus tiba-tiba begitu ngeliat Niji main di TV mulu gitu kan. Iya. Wah emang anak lo top ya gitu. Iya. Karena sebenarnya dia pembuktian Cif. Dan menurut gue juga zaman sekarang kayak orang punya brand sepatu. Pasti semua kayak, lo yakin punya brand sepatu? Tiba-tiba brand sepatunya top atau brand baju. Karena kerja di industri kreatif itu kuncinya cuma satu, pembuktian aja kok. Lo pernah lelah gak sih? Maksud gue sebagai sesama orang yang bekerja di dunia kreatif bang. Dituntut untuk menjadi kreatif setiap hari, it's one thing. Ya dong. Maksud gue tuh kayak bagaimana caranya lu bisa memastikan bahwa kreativitas lo tuh selalu top notch. Ada gak masa-masa lo ngerasa lo burn out? Dan saat itu terjadi, apa solusi lo untuk mengembalikan energi kreativitas lo gitu? Maksud gue kan bukan nyabu ya pasti ya. tentunya di luar yang ilegal ya. Kalau kita tanya Jimi Hendrix dan yang lain-lain sepertinya kita udah tahu jawabannya. Kita tanya yang lu aja nih. Itu gimana pada saat itu lu bisa membuat kreativitas lo tuh top notch dengan cara-cara yang benar gitu. Lo meditasi kah gitu? Kalau dulu gue belum meditasi ya, sekarang sih meditasi setiap hari ya. Cuman gue cerita dulu kali bahwa kata siapa kita pernah top notch? Kita pernah, misalnya Niji ya, kita ngomongin Niji ya. Iya. Niji album pertama kedua. Album pertama kenapa bagus banget? Album pertama menurut gua the best. Aduh alhamdulillah terima kasih. Gua sampai beli yang versi Inggris dan versi Indonesia. Aduh terima kasih. Itu kayaknya salah satu kaset pertama yang gue beli selain Linkin Park dan yang lain-lain. Bagus banget. Aduh, thank you bos. Suka. Lumayan dapat tambahan buat biaya sekolah. Tapi kalau momen itu mungkin lagi KPR rumah sih Cok. Wah KPR rumah, thank you Cok. Ya lo datang tuh gue bilang Cok lo bayarin rumah gue sih Cok. Saya kayaknya cuma daun pintunya aja deh Bang. Jutaan orang lain itu kayaknya yang lain gitu ya. Silakan lanjut. Album pertama menurut gue masterpiece. Bukan keran kayak keran. Keran di kamar mandi kayaknya lo yang beliin tuh. Iya tuh. Child sudah. Hapus aku itu wah brilian. Iya album kedua musisi yang sukses pasti berangkat dari semangat yang sama. Semangat dan tidak ada nothing tulus, iya kan? Karena album pertama tuh semuanya kayak udah kita hajar aja semua, bodo amat lah. Apa yang akan terjadi dengan mau orang suka nggak suka? Oh pada saat itu semangatnya seperti itu. Iya. Jadi, makanya waktu itu musiknya sih berani banget bisa ketika take a risk. Waktu itu mereka ada Peter Pan, ada Leto, tiba-tiba ada iya kan? Ada Iwan Fals, tiba-tiba kok mau ngesign ada anak baru ini pakai bahasa Inggris lagi kan. Nah, hebat sih mereka waktu itu. Dulu seberapa sulit sih Bang memperkenalkan lagu bahasa Inggris ke masyarakat pada masa itu? Kan kalau sekarang kayaknya udah umum lah ya, udah banyak lah, udah ada Pamungkas. Susah lah bos. Susah ya? Susah lah. Karena ya dulu ya kita selalu percaya bahwa ya pasti musik Indonesia harusnya lirik Indonesia. Tapi sekarang udah terbuka ya. Iya. Sangat terbuka. Iya. Jadi gue selalu punya teori bahwa album pertama, album kedua itu semangatnya sama. Nah mulai ngedrop ketika mulai tour bos. Mulai tur terus jadwal promosi banyak ya kan. Iya. Dan disitulah mulai terjadilah friksi-friksi, tidak nyaman lagi. Nah jadi waktu itu kita bisa bilang, terus habis itu di album ketiga ada fenomena waktu itu, fenomena RBT masih ingat ya? Oh iya ingat. Jadi harus bikin lagu yang RBT friendly. Ya. Emang kualifikasinya apa biar RBT friendly? Salah satu yang lo inget aja. Ya, I think itu bisnis model yang paling aneh sih bos menurut gue ya. Orang RBT gitu, orang dengerin musik lagi nelfon itu kan itu bisnis model yang aneh gitu. Kalau bisa jadi fenomenal gitu gue gak ngerti. Dan siapa yang mau denger musik? Dulu belum ada Spotify mungkin ya. Iya dulu belum ada Spotify lah Chief. Aku mau denger lagu Niji Dan itu cuma 30 detik Chief. Oh iya benar. Cuma sepenggal. Terus kualitas suara juga jelek banget kan. Iya. Cuma waktu itu kan kayak gaya hidup. Iya. Nah terus udah tuh di situ mulai tuh tantangannya banyak.
Nah, mulai lagi mulai comeback lagi ketika kita berenam sadar bahwa kita udahlah nothing tulus lagi deh. Nggak usah mikirin market, nggak usah mikirin nggak usah mikirin mau jualan apa enggak, ya just kita mau bikin sesuatu yang kita suka. Nah, disitulah lahirnya soundtrack Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, 5 Itu gue senti. suka banget tuh. Karena 5 apa? senti. Karena kita nggak punya beban. Kita mau bikin sesuatu yang ketika orang nonton filmnya, Ya. itu langsung merinding dan relate. Dan bisa tidak hanya menjadi soundtrack film itu, tapi menjadi soundtrack hidupnya mereka juga yang dengerin gitu. Berarti kalau gue tanya lu nih, proses kreativitas terbaik lo itu bisa berjalan saat gak ada ekspektasi kah? Bisa Iya. bilang gitu gak, Bang? Nomor satu kita mau buat lagu karena yang nomor satu yang paling penting adalah kita happy dulu. Ya. Karya itu kita happy. Tapi bukankah pada saat kita udah ada di titik tertentu, timeline dan KPI itu jadi tuntutan ya? Lo gimana nyari sweet spotnya, Bang? Maksud gue kayak ya seidealis kita dalam berkarya kan tentu ada deadline yang diberikan dong. Ya kan, entah sama tim kita sama sama label promotion gitu. Ya maksud gue ya kecuali kita yang memiliki labelnya itu beda sendiri gitu. Tapi lo nyari sweet spotnya supaya itu tetap tidak mengungkung kreativitas lo, tapi juga lo tetap deliver dari timeline yang ada, itu nyari sweet spotnya gimana, Bang? Satu ya, pada dasarnya kalau kita mau bikin karya yang bagus, itu sesuatu karya yang we're passionate about. Kita suka, kita cintai, kita banggakan, dan kata kuncinya salah satu yang tadi lo sebutin, lo jujur. You're being honest with yourself. Itu nomor satu. Kedua adalah, yang paling penting kalau menurut gue ya, kalau gue supaya bisa dapetin terus sweet spotnya adalah bikin lagu di tempat yang baru. Really? Suasana baru. Karena itu apa yang kita lihat, kita cium, kita makan, kita rasakan itu akan menginspirasi semua apa yang kita tulis. Wow. Dan ketiga ya baca buku pasti. Kalau baca buku tuh untuk bagian mananya dalam visualisasi. Contohnya kayak Laskar Pelangi deh, paling gampang. Oke. Kan pertama kali. Lu baca novelnya dulu ya waktu itu ya? Karena kan kita baca novelnya dulu baru ditawarin soundtrack ya. Gitu. Tapi dari awal gue baca novel ya, gue tahu bahwa yang ada di kepala gue adalah, kan gue orang sangat visual ya. Jadi adalah, ini ada anak kecil main di rumput kering, terus tangannya tuh kayak film Gladiator, tau gak yang tangannya gini-gini tuh, oh gitu. Terus ini kayaknya nggak bisa, ini kayaknya cocoknya lagu itu akustikan aja, nggak bisa pakai gitar listrik dan nggak boleh, ya pokoknya something happy gitu. Terus 5 cm pas kita baca novelnya sama skripnya, gue ngebayangin adegan mereka sekawan ini lari-lari di mall yang kosong, dikejar-kejar satpam gitu-gitu kan. Oh, itu semua dari visualisasi di imajinasi lo dulu, baru tertranslate ke dalam lagunya ya. Jadi cara gue bikin lagu sekarang, terus gue ngomong ke musik director dan produser gue adalah dengan cara gue punya visual. Ini visualnya ya. Gitu. Terus mereka yang translate musiknya kayak gini. Karena gue maksudnya gue orang yang sangat audio, tapi pustaka audio gue nggak secanggih musisi-musisi yang lain, karena gue juga udah berkarat. Makanya tadi gue bilang kan gue lagi belajar lagi kan. Gue lagi belajar nulis lagu lagi, belajar produce lagi gitu-gitu. Tapi semua itu serba visual. Semua lo serba. Kalau gue ya. Menarik banget sih, karena lo percaya nggak dengan terms yang mengatakan bahwa karya itu berubah sesuai dengan pemahaman dan umur, Bang? Ya iya dong. Kalau ada yang paling perbedaan yang paling signifikan dengan karya lo yang dulu dengan karya lo yang sekarang, atau yang nanti akan keluar, kira-kira apa yang kalau misalnya orang anjir ini beda nih, giring yang lama nih sama giring yang baru, kira-kira apanya, Bang? Ya tadi lo udah dengerin kan tadi? Iya, udah, gue udah dengerin. What do you think? Apa yang bedain yang dulu sama yang sekarang? Kalau yang sekarang, lagu gue yang baru sama yang dulu. Kalau buat gue secara pribadi sih, sekarang lu lebih filosofis dalam menangkap sebuah fenomena yang sebenarnya umum dirasakan banyak orang sih. Pemilihan katanya oke. Tidak terlalu filosofis, tapi di satu sisi juga masih bisa dimengerti oleh banyak orang gitu. Karena kan kalau lagu yang kita sendiri tidak mengerti apa artinya agak sulit juga dong maksudnya. Masa mesti high on something dulu? Oh, saya tahu nih, kan tidak mungkin dong. Menurut gue sih lagu lo sih oke gitu. Lagu lo dari lirik gue ada ngerasa ada pendewasaan, dan dari musik juga fresh menurut gue. Thank you. Kalau lo sendiri juga tetap nggak ada perubahan yang gimana banget berarti dari lu yang sekarang. Ada dong, drastis. Such as misalnya contoh.
Ya balik lagi ya bahwa sekarang gue suka sekali dengan musisi-musisi zaman sekarang kan. Dan pembedaannya adalah musisi-musisi zaman sekarang itu permainan kata-katanya sangat-sangat canggih gitu. Kan mulai dari Tulus kan. Ya, Tulus. Waduh, Tulus tuh. Tulus tuh kalau ngomong soal lirisisme ya. Gue sih udah. Nggak, menurut gue gini, ada musisi yang punya lirisisme yang bagus, ada musisi yang punya musikalitas yang bagus. Tulus ini semuanya diambil gitu. Iya, curang ya. Nggak bagi-bagi kita ya. Iya kan. Udah liriknya bagus, musiknya juga bagus gitu. Ya, suara juga bagus. Gokil. Iya gokil. kan. Tapi kan waktu itu mulai dari era ada Ya. Tulus, habis itu ada ada Kunto Aji. Oh ya. Terus habis itu ada Pamungkas juga. Kalau Pamungkas berbeda tapi masih tetap enak gampang dicerna juga gitu kan. Iya. Dan yang terakhir Sal Priadi kan. Iya, Sal Priadi. Jadi mereka ini menginspirasi gue bahwa ternyata sekarang orang Indonesia sudah bisa ya bikin lirik yang kayak gini ya. Jadi gue sekarang memberanikan diri untuk lebih explore di lirik gitu. Itu sama. Menurut lo kalau lo tipe orang yang bikin liriknya dulu atau musiknya dulu? Nada dulu. Oh, lo nada dulu ya? Mumbling dulu. Itu memang lo kulik atau tiba-tiba lo misalnya lagi masak atau lagi mandi atau lagi di ruangan. Jadi voice note gue selalu ada di sebelah. Oh. Gue lagi boker, lagi shower gitu, langsung gue ambil. Karena kalau enggak lupa kan, Wah bahaya bos kalau lupa. Jadi di handphone gue banyak banget bank lagu, kepingan lagu. Yang mana itu nanti bisa lo satuin bisa jadi sebuah karya ya? Atau satu kepingan itu cuma bagian refnya doang atau bridge-nya? Biasanya gue kasih tahu ke sahabat gue namanya DM kan. Iya. Gue ada ini, menurut lo gimana? Terus nanti dia coba translate, terus kita record dulu. Baru kita kasih ke musika gitu. Baru kasih ke label. Tapi karena ada beberapa lagu yang gue mau dong yang ini, I want to work this one gitu. Iya. Oke, selain musik tuh hobi lo apa sih bang? Itu juga jadi pertanyaan banyak Ya orang. nonton film lah. Oh, bukan belusukan. Itu akan ada Kementerian Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata. Iya, pendidikan dan kebudayaan sekarang akan dipisah kebudayaan. Menurut lo ini akan jadi slot yang sangat menarik nggak nih untuk diisi gitu. Tanggapan lo soal ini gimana tentang slot kebudayaan ini? Kalaupun nanti akan ada orang yang mengisi itu, harapan lo gimana sih? Siapa orang yang harus ada di situ gitu? Nomor satu kan ada gosipnya nih, gosip ya. Kita ngomong gosip dulu nih. What if aja nih, what if. Kan ada beberapa bidang yang akan berdiri sendiri. Ya. Kementerian Pendidikan sendiri, Kebudayaan sendiri.